Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Kamis 22 Mei 2025, dengan judul Stop Bicara Kotor. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jika saya tanyakan kepada kita semua, di manakah kebun binatang terbesar yang ada di Indonesia? Mungkin sebagian besar dari kita pasti akan menjawab Taman Safari di Bogor, Ragunan Zoo di Jakarta, atau Bali Safari and Marine Park di Bali. Semuanya tidak salah. Tapi tanpa kita sadari, terkadang kebun binatang terbesar itu ada di rumah, di sekolah, bahkan di tempat kerja kita. Kok bisa? Ya, terkadang ketika kemarahan yang meledak-ledak muncul, semua jenis binatang akan hadir di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja kita sebagai perkataan kotor, sekaligus perkataan tidak membangun yang keluar dari mulut kita yang sedang dikuasai kemarahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkataan kotor telah terbukti menjadi alat pembunuh mental terbesar dan alat perusak terampuh yang dapat merobohkan bangunan rumah tangga, persahabatan, dan komunitas di gereja. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, perkataan kita harus mencerminkan perubahan hati dan pikiran kita. Dalam konteks budaya Yunani, berbicara tanpa batas seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, sehingga perkataan yang merendahkan orang lain sering digunakan dalam debat publik dan interaksi sosial. Rasul Paulus menggambarkan perkataan-perkataan kotor semacam ini seperti setumpuk buah busuk dan daging busuk yang membuat mual dan menjijikkan. Selain berbau busuk, Rasul Paulus menggambarkan bahwa perkataan semacam ini memiliki dampak atau efek membusukkan buah-buah dan daging-daging yang lain yang masih bagus dan segar. Lebih lanjut, Paulus menasihatkan jemaat di Efesus pada saat itu untuk menggunakan perkataan yang baik dan yang membangun, supaya mereka yang mendengarnya tidak menjadi busuk, melainkan beroleh kasih karunia. Dalam Amsal 18 ayat 21 juga dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Dalam Yakobus 3 ayat 5-10 juga mengatakan bahwa lidah atau perkataan kita punya potensi yang besar untuk memberkati atau mengutuk. Oleh karena itu, perkataan kita punya dampak yang besar, meruntuhkan atau membangun, membusukkan atau menghidupkan. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, mari kita belajar menahan diri sebelum berbicara. Kita perlu bertanya terlebih dahulu apakah kata-kata kita menguatkan atau justru menyakiti. Mulailah mengganti kebiasaan berkata kotor dengan ucapan yang membangun. Jadikan lidah kita sebagai alat untuk menyatakan kasih Tuhan, bukan saluran bagi kata-kata kotor dan busuk yang merusak. Ingatlah, kata-kata yang baik dapat menjadi sarana bagi orang lain untuk menerima kasih karunia dan kebenaran Allah. Tuhan mendengar bukan hanya doa kita, tapi juga cara kita berbicara kepada sesama.